Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain ambadu. Apa kabar anak soleh dan soleha kelas 2 yang semoga dirahmati Allah? Alhamdulillah bertemu lagi dengan pelajaran PJOK. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, yuk mari kita berdoa. Ada beberapa doa memohon ilmu yang bermanfaat, diantaranya adalah doa memohon ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran PJOK. Nah, sekarang kita siapkan buku 2B-nya ya dan pensil. Sudah? Sekarang kita buka halaman 11. Ya, 11 12. Ini tentang kegiatan gerak dasar non-lokomotor ya. Gerak dasar non-lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Jadi dalam olahraga itu ada gerak lokomotor, gerak non-lokomotor. Jadi kita melakukan gerakan tidak berpindah tempat seperti pemanasan dan bermain simpai. Kalau lokomotor itu berjalan, berlari, melompat, berpindah tempat. Kalau ini tidak berpindah tempat. Baik, nah untuk bermain simpai itu membutuhkan kelenturan tubuh. Maksudnya lentur, tidak kaku. Ya. Nah, sebelum memulai bermain simpai, kita harus berlatih memutar pinggang. Jadi pinggangnya kita putar-putar. Kita putar-putar, misalkan dari kiri ke kanan berputar-putar. Lalu diam sejenak, berputar lagi ke arah sebaliknya, dari kanan ke kiri. Nah, jadi sikap awalnya ini pertama adalah kedua kaki dibuka lebar, selebar bahu, tangan dibentangkan ke atas, ya, tangannya lurus ke atas. Nanti yang berputar itu adalah pinggang. Ya, ini adalah latihannya. Nah, coba kalian garis bawahi dengan pensil. Bermain simpai membutuhkan kelenturan tubuh. Garis bawahi. Atau kalau punya stabilo, boleh diwarnai seperti ini. Pakai pensil aja dulu ya, tidak apa. Bermain simpai membutuhkan kelenturan tubuh. Lentur itu tidak kaku ya. Apa yang yang dilakukan yaitu berlatih memutar pinggang. Terlebih dahulu dengan posisi tangan ke atas. Kaki dibuka selebar bahu. Ya, tangannya lurus ke atas. Jadi yang berputar-putar pinggangnya. Nah, setelah melakukan latihan ini, karena tadi kita berputar-putar dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Dan badannya harus tegak ya. Nah, nanti cara bermain simpainya apa? Jadi, cara bermain simpai adalah dengan gerak memutar badan. Coba nih kalian garis bawahi. Bermain simpai itu dengan gerak memutar badan. Nah, tadi ini latihannya nih. Ini posisi latihannya. Setelah kita sudah bisa juga dijadikan sebagai pemanasan ya. Nah, setelah itu kita gunakan simpai atau nama lainnya adalah hula hoop. Ada yang terbuat dari plastik seperti pipa paralon atau dari rotan ya. Yang rotan. Nah, ada beberapa bahan simpai atau hula hoop. Jadi memang latihan permainan simpai ini yaitu caranya apa? Dengan gerak memutarkan badan. Nah, perlu latihan nih. Kalian coba putarkan itu satu arah dulu ya. Misalkan dari kanan ke kiri. Terus latihan nanti mungkin beberapa kali ya akan mungkin jatuh ya karena belum terbiasa. Terus saja
Nanti akan terbiasa dan bisa. Jangan lupa untuk berlatih memutar arah. Kalau dari kanan ke kiri, bisa dari kiri ke kanan. Nanti kalau sudah mahir, kalian bisa melakukan gerakan yang lainnya, misalkan tangannya seperti ini ya, dan kakinya, jadi tidak hanya diam. Ini kalau sudah mahir, bisa lakukan beberapa gaya sambil memutar-mutar badan kita ya di pinggangnya ini, dengan badannya tegak lurus, diputar-putar. Yang berputar adalah pinggangnya, badannya di sini. Nah, di lingkungan kita juga selain kita bisa bermain simpai ya di halaman rumah atau di teras, kita bisa melakukan juga olahraga sederhana seperti ini, yaitu latihan membungkukkan badan. Nah, ya. Sikap yang pertama pada hitungan 1. Nah, ini coba kalian garis bawahi juga, kakinya dibuka sedikit. Lututnya lurus, ingat lutut lurus, tangan ke atas. 1, tangan ke atas. Hitungan 2, badan mulai bungkuk dan tangan 2, 3 langsung tangannya memegang, telapak tangan memegang hampir menyentuh tanah. Ingat ya. Jadi pada saat dibungkukkan punggung rata dengan kepala nih, punggung rata dengan kepala. Kedua tangan diayun ke bawah hingga telapak tangan hampir menyentuh tanah. Kakinya tetap lurus, ingat. Kaki tetap lurus dan terbuka. Ya. Lututnya lurus. Lutut lurus, tidak dibengkokkan. Ini kita bisa lakukan beberapa kali hitungan ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas, siap langsung 2, 3 membungkuk. Bangun lagi, hitung lagi, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Insyaallah mudah. Kalian bisa coba. Nah, selanjutnya, setelah tadi kita mempelajari materinya, ini ada latihan. Kalian bisa jawab nih. Ya. Oh ya, untuk latihan yang ini halaman 30. Kalian ya garis bawah ya, coba buka halaman 30 yang tadi ini digaris bawahi. Jadi ini gerakan latihan membungkukkan badan. Kaki dibuka sedikit, garis bawahi, lututnya lurus, halaman 30 ya. Nah, pada tangan ke atas, ini punggungnya rata dengan kepala, tangannya hampir menyentuh tanah. Kakinya tetap lurus dan terbuka. Di halaman 30 sudah digaris bawah ya. Nah, selanjutnya nanti kalian buka halaman 38. Ini ada soal. Nah, soal-soal ini adalah dari pelajaran yang tadi sudah kita pelajari. Nah, coba kalian jawab. Bila kalian bingung, nah, coba buka lagi. Halaman 30 dan halaman 12 dan 11. Nah, insya Allah kalian akan temukan jawabannya. Dengan mencoba mengisi ini, insya Allah akan jadi lebih paham dengan materi yang barusan kita pelajari. Selanjutnya adalah subtema 2. Kalian siapkan buka halaman 50. Halaman 50 sudah siap. Nah, ini masih bermain simpai, makanya langsung dua subtema ya, subtema 1, 2, 2. Itu berhubungan, masih hampir sama bermain simpai. Jadi, untuk belajar menggunakan simpai dan sebelum berolahraga, kita melakukan pemanasan. Nah, kalau ini adalah pemanasan menggunakan simpai. Coba ini digaris bawahi. Sebelum berolahraga, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Manfaatnya apa sih pemanasan? Dengan pemanasan, otot-otot kita akan lebih lentur, lebih santai ya, lebih rileks ya. Jadi tidak kaku otot-ototnya juga. Suhu badan kita juga sudah siap, tidak kaget.
Menghindari juga sakit otot atau cedera otot. Nah, itu manfaat pemanasan ya. Nah, itu dengan kita kalau ada simpai di rumah, ini dia. Pemanasannya menggunakan simpai dengan kedua tangan jalan di tempat. Nah, seperti apa? Angkat tangannya ke atas, miring tubuh ke kanan dan ke kiri. Kalau ini dengan jalan di tempat. Pegang, jalan di tempat. Prok, prok, prok kakinya ya, gantian. Ini kita bisa memiringkan tubuh ke kanan dan ke kiri. Masih jalan di tempat, nah kita bisa turunkan simpai ini sampai ke depan dada. Lihat, ini masih jalan di tempat. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Sambil simpainya kita putar ke kanan dan ke kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Sambil jalan di tempat juga, kita bisa melingkarkan simpai. Arahnya ke kanan sambil mengangkat kaki kanan. Seperti ini ya. Nih, angkat kaki kanan, simpainya diputar ke kanan sambil masih dipegang. Lalu angkat kaki ke kiri, ayunkan simpai melingkar ke kiri. Ini gerakan selanjutnya, langkahkan kaki kanan ke kanan. Tangan kanan memegang simpai ke atas. Lalu tangan kiri ke pinggang. Nih. Nah, ini dia. Tadi kita melakukan latihan membungkukan dia, membungkukan tapi tanpa simpai. Nah, ini dengan simpai kita pegang simpainya. Bungkukan badan ke depan, turunkan simpai. Nah, perlahan-lahan angkat simpai ke atas. Ini kalian garis bawahi. Perlahan-lahan angkat simpai ke atas. Ini halaman 51 ya. Tadi halaman 50, kita buka berikutnya halaman 51. Ini gerakan yang ini ya. Coba kalian garis bawahi. Perlahan-lahan angkat simpai ke atas. Tarik napas saat mengangkat simpai. Nih. Ke atas, tarik napas, perlahan-lahan angkat simpainya sampai ke atas. Terus nanti turunkan lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya silakan buka halaman 69. Sudah? Halaman 69. Oh ya, tadi yang perlu diingat apa? Ini, misalkan kalian bermain simpai bersebelahan dengan teman, dengan kakak atau adik ya. Nah, kalau sedang bermain simpai itu jaga jarak ya. Kenapa? Agar tidak bersentuhan mengenai simpai yang di sebelahnya dengan simpai teman kita, simpai kakak atau adik. Jadi jaga jaraknya. Apalagi nanti kalau misalnya meliuk-liukan simpai di pinggang. Itu kan berputar, jadi harus jaga jarak. Agar lebih aman dan simpainya tidak bersentuhan atau bertabrakan dengan simpai yang di sebelah kita. Tadi balik lagi ke halaman 69. Sudah siap ya? Pada halaman 69 ini ada permainan melatih kekuatan lengan ya, melatih kekuatan lengan dan tangan dan lengan. Melatih kekuatan, coba sebentar. Nah, halaman 69. Ini latihan menarik dan mendorong. Jadi dilakukan ini oleh 2 orang. Caranya adalah berpeganglah pada lengan temanmu. Tarik lengan temanmu seperti di gambar ini. Lakukan secara bergantian. Ya, yang harus diperhatikan adalah lakukan secara bergantian dan hati-hati. Kenapa? Agar tidak ada yang terluka. Ini kalian boleh garis bawahi. Lakukan secara bergantian, berhati-hatilah agar tidak ada yang terluka. Nah,
Ini latihan menarik lengan dan mendorong. Berlatih menarik dan mendorong. Dilakukan dengan menggunakan lengan dan tungkai ya. Nah, ini juga melatih kekuatan lengan, kekuatan tangan, kekuatan tungkai. Ini ingat yang harus diperhatikan apa? Dilakukan bergantian dan berhati-hati agar tidak terluka. Nih, dari garis bawah ya. Ini juga bisa dilakukan secara berkelompok. Nah, ya, bisa dilakukan juga secara berkelompok, bergantian nanti. Selanjutnya adalah bermain latihan tarik tambang. Nah, ini juga memberi manfaatnya adalah melatih kekuatan lengan, ya. Saling tarik menarik. Dibagi menjadi 2 kelompok, usahakan jumlahnya sama. Misalkan di sini 4, ya di sini 4. Terus jangan sampai yang di sini besar, di sini orangnya kecil-kecil. Nanti kalah. Usahakan jumlahnya sama dan tubuhnya yang seimbang ya. Misalkan di sini ada 2 besar, 2 kecil, di sini juga 2 besar, 2 kecil. Jadi sikap awalnya tangan kanan dan kiri memegang tambang dengan erat. Nah, ini garis pembatas nih, ini pita. Sewaktu aba-aba tarik, suatu ada aba-aba, misalkan prit di tiup fluid, tarik tambang. Ini pitanya. Tarik bersama-sama, ini saling menarik ke belakang, ini pun narik ke belakang. Nah, nanti biasanya yang menang adalah yang dapat menarik lawannya. Dengan tandanya apa? Pita ini misalkan ini grup A, ini grup B. Pas saat ditarik, ini kan garisnya. Grup B ini jadi maju. Karena tidak kuat menahan kekuatan grup yang di depannya. Begitupun sebaliknya ya. Jadi yang mengeluarkan setiap kelompok ini harus bersama-sama nih mengeluarkan tenaga. Saling bahu-membahu, kerjasama ya. Agar tidak kalah. Nah, nanti kelompok yang tertarik melewati garis misalkan ini. Ketarik sampai ke sini melewati garis. Nah, itu yang kalah. Latihan ini menggunakan tambang dan melatih kekuatan lengan. Selanjutnya nanti kalian buka halaman 78. Nah, dibuka 78. Kerjakan soal ini ya. Insya Allah mudah. Ini dia soalnya. Ada esainya juga. Jadi ini harus dilakukan dengan apa? Bergantian. Dan juga berhati-hati agar tidak luka ya. Alhamdulillah materi subtema 1 dan subtema 2 sudah selesai. Semoga Allah mudahkan kalian dalam memahami dan mengerjakan soal latihannya. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.